bukti-bukti untuk webinar sudah jelas ada, selain dari absen yang kalian ketik. Oke, silahkan dinyalakan kamera depan. Oke. Baik, saya lanjut ya. Selamat siang teman-teman, selamat datang di sesinya RTK. Kalian kita undang ke sini untuk bisa kami ingatkan kembali mengenai teknik-teknik yang kalian sudah pelajari, gitu ya. Admin boleh di-highlight video saya. Oke, jadi teman-teman ngumpul di sini nih semua karena kita punya 5 teknik. Yang pertama, teknik wawancara kerja, teknik berbicara depan umum, teknik presentasi, lalu teknik bekerja sama dalam tim, yang terakhir adalah teknik memasarkan kemampuan diri di dalam dunia kerja. Apa sih hubungannya dengan antara teknik satu dengan teknik yang lain? Apakah mereka berkesinambungan atau memang terputus saja? Jadi kita sebut 5 teknik ini sebagai communication series-nya RTK. Kenapa kita bilang dengan communication series? Karena semua pelajaran yang kita ajarkan di atas tadi, itu kita ambil intisarinya berhubungan dengan communication, your communication ability. Memang penting Pak belajar communication misalnya gitu. Oh penting banget gitu. Maksudnya ngapain Pak kok penting banget belajar communication? Kan yang penting kan saya belajar skill yang nyata saja. Contoh, Lian Aprilianti adalah salah satu student kita yang ternyata dia itu jago makeup. Nah, Lian nih jago makeup nih sebenarnya. Tapi orang itu nggak tahu kehebatannya Lian. Datanglah calon kliennya Lian nih, Denny Chandra. Denny Chandra datang, dia tanya, Ibu mohon maaf, apakah saya bisa cari orang di sini untuk makeup artist, Bu? Gitu, untuk memakeup-kan pengantin, gitu. Loh, saya bisa Pak, kata Lian. Oh, Ibu bisa? Gitu ya. Boleh di-mute dulu, Min. Loh, boleh saya lihat, Bu, karya Ibu di mana? Rata-rata kan sekarang kita sudah punya channel sosial media. Biasanya kita posting foto, ya kan? Lalu selain posting foto, kita kita memberikan sedikit narasi. Bagi teman-teman, nampaknya kita memang sudah seharusnya belajar komunikasi agar ya kemampuan komunikasi kita harus pakai teknik agar orang-orang selain sekitar kita yang terdekat juga bisa tahu potensinya kita. Gitu. Saya ambil lagi contoh. Tadi kalau kita dengarkan cerita antara Lian dengan Denny misalnya, apa hubungannya dengan teknik yang diajarkan oleh RTK? Misalnya ya, itu kan teknik memasarkan diri dalam dunia kerja, itu nyambung tuh. Maksudnya memasarkan kemampuan diri. Nah, teknik presentasi ada nggak? Harusnya dikuasai juga oleh Lian saat dia mempresentasikan. Nah, sebelum Denny datang, seharusnya Lian sudah mempersiapkan portfolionya. Sudah harus mempersiapkan kehebatannya dia tuh sudah seharusnya teradminister dengan baik. Gitu. Sekarang kita sambungin lagi dengan pelajaran lain yang ada di RTK. Misalnya teknik berbicara di depan umum. Haruskah Lian itu menguasai ini sebelum ketemu dengan Denny? Wajib. Kenapa? Karena kalau Lian menguasai berbicara di depan umum, dia akan dengan lugas, santai, berbicara depan kamera. Dia akan menjelaskan tentang bagaimana proses memakeup-kan pengantin, misalnya gitu. Nah, kalau kalian sudah kuasai itu, saya rasa barrier atau penghalang bagi kalian untuk mendapatkan pekerjaan baru, mendapatkan proyek baru, sepertinya akan mulai berkurang. Contoh misalnya, si Nyoman nih, misalnya Nyoman ini ternyata pengrajin patung di Bali. Cara dia mempublikasikan
produknya biasanya dalam bentuk foto di Instagram, terus ada tulis caption. Saya rasa teman-teman di sini yang pada punya sosial media, anggaplah Instagram atau Facebook, pasti saat mau menulis caption atau pasti saat menulis caption atau judul dari foto, biasanya masih bingung. Captionnya apa nih? Sampai akhirnya bingung, terus tulisnya no caption, ya kan? Karena saking bingungnya. Nah, untuk ngetik saja bingung, apalagi ngomong. Betul ya, Pak Gede ya? Ya. Kita terbiasa dengan mencatat, menghafal, dan tes tertulis dari zaman kita kecil. Di sekolah tuh kayak modelnya kayak gitu. Oke? Jadi begitu kita dikasih spotlight untuk berbicara di depan umum atau berbicara menjelaskan segala sesuatu kepada orang lain, pertama yang kita kesulitan adalah kita gugup. Ya, boleh di-mute dulu, Min. Ya, yang pertama kita gugup. Yang kedua, setelah gugup, kita seperti tidak menguasai teknik. Gitu. Lalu setelah itu, setelah kita tidak menguasai teknik, apalagi tuh kesulitannya biasanya? Kita gugup, tidak menguasai teknik. Yang ketiga, biasanya muncul setelah gugup dan tidak menguasai teknik adalah ketakutan, ya. Ketakutan biasanya adalah ketakutan akan kita tidak berhasil atau tidaknya programnya kita atau pidatonya kita. Nah, kalau sudah kejadiannya kayak gitu, yang rugi kita semua berarti kan, bahwa kita tidak bisa perform dengan baik. Jadi memasarkan kemampuan diri dalam dunia kerja nggak dapat gara-gara kita tidak mampu public speaking. Ya, sambungkan lagi dengan kehidupan nyata yang lain. Pada saat wawancara kerja, saya seorang HRD, misalnya namanya Abdul Kudus. Pak Abdul Kudus ini memanggil Lisnawati. Silakan Ibu Lisnawati, silakan duduk. Saya sudah pegang CV-nya Ibu. Oke. Lalu Lisnawati ini ditanya sama si HRD. Ibu Lisnawati, boleh nggak Ibu ceritakan tentang diri Ibu dalam 5 kalimat? Karena kita terbiasa menghafal, tahu nggak yang keluar dari mulut kita? Halo Bapak, perkenalkan nama saya Lisnawati, bla bla bla, saya tinggal di sini. Loh. Ngapain seorang HRD yang sudah pegang data lengkap dalam bentuk tertulis, minta dibacain ulang? Emang HRD-nya nggak bisa baca? Ya kan? Karena kemampuan komunikasinya kita terbiasa menghafal, yang kita tahu, yang kita ngerti, cara menceritakan tentang diri kita dalam 5 kalimat adalah menceritakan nama, alamat, sekolah di mana, kuliah di... itu kan sudah tertulis. Sesuatu yang sudah tertulis, tak perlu kalian ceritakan sesuai as is gitu yang tertulis. Sesuatu yang sudah tertulis, kalian sambungkan dengan cerita. Baik, Pak. Seperti yang sudah tertulis, nama saya Lisnawati, tapi orang rata-rata memanggil saya Lisna atau Nana boleh. Jadi sebenarnya saya ini adalah seorang ibu rumah tangga yang saat ini sedang tidak aktif bekerja. Saat ini saya melamar pekerjaan dalam bidang yang ini karena menurut job description dari JobsDB yang diposting oleh perusahaan Bapak, ada beberapa kriteria yang masuk kepada kapasitas kemampuan saya. Contoh misalnya, Bapak mencari seorang admin yang handal dalam Microsoft Office. Kalau Bapak lihat dari pengalaman yang saya tulis dalam CV, wah dia jelasin. Diceritain gitu loh. Bukannya membacakan apa yang sudah tertulis, jadikanlah sebuah cerita. Tidak akan bisa mampu kalian lakukan kalau kalian tidak melatih communication ability. Contoh, kalian lagi di dalam kelas, tiba-tiba dipanggil ke depan oleh pengajarnya. Misalnya, pengajarnya memanggil, Reswika, sini Reswika, maju. Gitu ya.
Rekswika maju ke depan. Coba Rekswika, kamu jelaskan tentang konsep fotosintesis misalnya gitu. Pada saat kita maju, yang kita pikirkan adalah, waduh, saya kena musibah nih. Misalnya gitu ya. Bukannya, waduh, ini kesempatan saya buat saya bersinar. Yang kita pikirkan adalah, waduh, saya kena musibah. Ya kan? Nah, ini jadi masalah nggak nanti ke depannya? Waduh, teman-teman saya pasti mencibir nih. Ya, yang kita pikirkan itu. Bukannya dengan, weh, gue dipanggil, saatnya gue menunjukkan kepada teman-teman bahwa saya adalah orang yang kompeten dalam menjelaskan. Karena apa? Kita tidak terbiasa dari kecil, kita belajar di sekolah, disuruh mencatat, lalu disuruh menghafal, dan tesnya tertulis. Jarang sekali kalau tesnya lisan. Kalaupun tes lisan bentuknya hafalan. Kalau udah hafalan, yang kita ceritakan pasti membosankan. Nomor 1 ini, nomor 2 itu, nomor 3 ini. Coba deh nadanya bakalan orang hafalan tuh kayak gitu. Kalau kalian bisa bayangkan melamar kerja atau bertemu dengan calon klien, ngomongnya kayak gitu. Gitu kan? Ngomongnya kayak gitu, ada nadanya sampai kebaca. Saya sudah males. Coba beda sama orang yang pada saat menjelaskan, halo, selamat pagi, dengan saya Ratna Dwi Hastuti. Semua orang memanggil saya Ratna. Jadi, saya hari ini mendapatkan kesempatan untuk bisa menjelaskan kepada Bapak Ibu mengenai apa yang saya sudah pelajari dan mungkin bisa saya sambungkan dengan kebutuhan pekerjaan. Saya kasih contoh, di bagian ini saya, wah enak ngomongnya. Ya nggak? Kalian kalau misalnya, Pak, gimana caranya belajar menjadi perhatian di depan umum, gimana caranya? Gampang. Banyak gayanya. Sekarang apalagi ada era sosmed. Zaman saya belum ada sosmed. Tahu nggak saya belajar di mana? Belajarnya di angkot. Siapa yang pernah naik angkot? Tunjuk tangan yang pernah naik angkot. Pasti pada pernah naik angkot kan? Sombong amat nggak pernah naik angkot. Ya nggak? Pada pernah naik angkot pasti. Tahu nggak, kalau kita masuk pintu belakang tuh, ada bangku kecil di dekat pintu. Kalau di angkot. Tahu kan? Tahu ya? Ah, coba kamu belajar duduk di situ. Terus semua penumpang itu pada merhatiin Anda. Apa yang Anda rasakan? Anda tuh merasa bahwa, kok semua orang ngeliatin gue ya, kayak gitu kan. Dan disitulah teknik public speaking harusnya dimulai. Saat Anda berada pada spotlight, Anda seharusnya bisa memanfaatkan situasi. Jadi, kalau Anda dipanggil ke depan kelas, itu jangan minder. Kalau Anda diminta untuk berbicara di posyandu lah, di RT, di acara 17-an, sambut dengan baik. Pelajari terlebih dahulu caranya. Pak, susah Pak belajarnya. Kan udah ngambil program di RTK. Kita ajarkan tekniknya. Lalu, cara paling mudah saya belajar sendiri di rumah, nanti mempraktekannya gimana? Punya handphone, ada kamera depan, udah keren-keren ya. Saya ngeliat tuh udah pada cakep-cakep tuh. Ibu Gestayati juga udah cakep tuh kelihatannya pakai kamera gitu kan. Nah, kalau kameranya sudah bagus, jangan pakai buat joget TikTok doang. Ya. Kalau kameranya sudah bagus, pakailah untuk mendokumentasikan kehebatan Anda. Ya. Oke, jadi kalau kehebatan Anda nanti didokumentasikan, Anda bisa menceritakannya kepada orang lain. Ya, Ibu Sutarmi, kalau Ibu Sutarmi pinter masak, jangan lupa taruh handphonenya di deket dandang di pojok tuh. Terus cerita, halo guys, hari ini gua akan masak ini guys. Ceritakan, nggak apa-apa pakai logat Anda, nggak apa-apa deh. Nanti kalau sudah rapi, sudah bagus, coba Anda posting ke sosial media Anda. Bisa bingung tuh teman-teman Anda pasti. Pada pusing, dan dia bilang, wah keren juga nih. Ibu Sutarmi biasanya statusnya ngomel-ngomel ya, harga beras naik, harga ini naik gitu kan. Cuman harga diri saja nih yang kurang naik misalnya gitu. Ternyata tiba-tiba posting mereview makanan, bikin masak-masakan, ngomongin ini, ngomongin itu dengan bahasa yang baik. Bayangkan betapa bingungnya, betapa bangganya teman-teman Anda nanti pas mereka ngelihat, temen gue kok berubah ya? Nah,
Fungsinya apa? Nanti saat pekerjaan menanti seusai pandemi, kalian sudah punya banyak portfolio, sudah punya banyak tabungan tuh. Memperkenalkan dirinya ada, bilang skillnya ada, segala macam semua ada dalam video Anda. Jadi pulang dari webinar, silahkan coba Anda review webinar ini, pakai kamera depannya, coba kalau ada headset, pakai headsetnya. Kayak Pak Yudi Prayitno nih, dia menyimak pakai headset. Ya kan? Dia dengerin dengan benar. Nggak apa-apa kuotanya habis, ya nggak Alang. Kuota habis nggak apa-apa, yang penting belajar. Jadi kita berharap, dari RCK berharap, teman-teman sudah mulai menyadari bahwa potensi diri kalian yang hebat itu, hello, kalian tuh hebat. Jangan mau direndahkan oleh orang lain. Ya, maksudnya, coba gali potensinya, coba kalian selain menggali potensi, kalian juga dokumentasikan potensinya kalian. Tunjukkan kepada dunia luar. Jadi nanti ke depannya, kalian sudah punya banyak tabungan digital ya dalam bentuk rekaman. Kalau orang mau nanya apa sudah gampang nanyanya. Oke Siti Fatima, jangan ngangguk-ngangguk doang, dikerjain ya Siti. Bingung Siti, loh kok gue kelihatan katanya. Oke, jadi teman-teman, kami di RCK berterima kasih teman-teman sudah mengikuti program kami. Kami di RCK berterima kasih sudah dengan sabar mengikuti program prakerja. Untuk belajar online dengan sistem prakerja ini memang belum sempurna. Ya, semoga kalian bisa mendapatkan manfaatnya walaupun masih terbata-bata. Tapi coba ikuti saran kami seusai dari webinar, coba kalian bikin video review tentang webinar ini. Sampai bagus. Kalau nanti si Paradila bilang, waduh, jilbab saya masih miring, jangan dulu diposting ya Paradila. Gitu. Jadi buat teman-teman ya Cici, kalau nanti alisnya masih naik tinggi sebelah, jangan dulu diposting Cici. Intinya kita mengharapkan teman-teman untuk bisa melanjutkan program belajarnya dengan memaksimalkan video kamera depan. Maksimalkanlah teknologi. Sistem belajar di RCK itu ada train, develop, dan perform. Ya, semuanya berhubungan dengan teknologi yang sudah ada di kantong kita. Saya rasa cukup. Terima kasih kepada teman-teman sudah menghadiri. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu. Selalu jaga protokol kesehatan. Jangan lupa pakai maskernya di mulut, bukan di jidat. Oke? Sampai jumpa teman-teman di program RCK selanjutnya. Silakan admin.